Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala aidan qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya akan membacakan kitab Bidayatul Mujtahid dan kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dan selebihnya saya tambahkan dari keterangan lain seperti kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tema yang akan saya bahas adalah sholat berjamaah bagi perempuan ke masjid, berangkat ke masjid, dan bagaimana hubungannya dengan Nabi mengatakan sholatnya perempuan itu lebih baik di rumahnya, ya. Yang ini yang saya terangkan adalah terkait dengan masalah perempuan berjamaah ke masjid, dan dalam hal ini kok belum muncul, kenapa? Nah, ini kayaknya LCD-nya yang jelek ini. Enggak. Bentar ya. Oh ini. Sudah. Tetapi dengan walaupun saya membahas tentang sholat berjamaah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian diperkenankan dan sangat saya harapkan untuk bertanya yang di luar tema yang panjenengan belum paham dari keseharian beribadah 5 waktu maupun muamalah yang berhubungan dengan transaksi atau yang berhubungan dengan munakahat misalnya. Panjenengan bisa bertanya. Dalam hal ini dibuka ruang untuk sharing bersama, ngaji bersama, dan mencari ridho Allah dengan apa ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan pertama hadis yang berhubungan dengan berjamaah bagi perempuan ke masjid adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi la tamna'u ima Allah masajidallah. Jadi bunyi hadisnya itu, jangan kalian larang hamba-hamba perempuan untuk masjid Allah, datang ke masjid-masjidnya Allah. Walakin liyakhrujna wa hunna tafilatun. Tulisannya terlalu kecil ya. Akan tetapi perempuan-perempuan hamba Allah ini keluar ke masjid tafilatun. Apa? Tafilatun itu ai tarikatun lit-tayyib atau litib, yaitu perempuan kalau keluar
mendatangi tempat-tempat pertemuan umum, di antaranya di sini masjid ya, masjid untuk sholat berjamaah, itu anjurannya adalah tidak memakai parfum. Nah, ini bahasa yang tekstualnya itu tidak pakai parfum. Ai tarikatun litib wali hadisil umaroh, dan juga karena hadis ini hadis yang kedua ini, landasannya perempuan diperkenankan menghadiri jamaah 5 waktu. Hadisnya Sayyidina Umar, idza sta'danakum nisa'ukum billail ilal masjid fa'dhanu lahunna. Apabila minta izin kaum perempuan minta izin di malam hari untuk datang ke masjid. Hadis yang kedua nih yang berhubungan dengan anjuran berjamaah bagi perempuan ke masjid, itu adalah apabila minta izin kepada kalian kaum perempuan, yaitu istri-istri kalian atau anak-anak perempuan kalian, untuk datang ke masjid di malam hari, fa'dhanu, berilah mereka izin untuk sholat ke masjid. Gitu. Nah, ini sudah cukup memberitahukan kepada kita bahwa berjamaah ke masjid itu sangat sunnah muakkadah bagi kaum laki-laki, itu juga boleh bagi kaum perempuan, bahkan dianjurkan, tidak boleh dilarang. Begitu. Hanya catatannya begini, kenapa kok muncul ikhtilaf? Ustadz katanya nggak boleh. Sebagian mengatakan itu bagi perempuan itu lebih baik di rumah sholatnya. Ya. Kalau yang dimaksud hadis tersebut itu adalah memang perempuan tidak boleh keluar untuk sholat berjamaah, yang dimaksud di sini perempuan yang tidak diperkenankan sholat ke masjid itu apabila perempuan itu membuat fitnah dan menimbulkan fitnah. Gitu. Maka dari itu di hadis ini dikatakan tarikatun wahunna tafilatun. Niki. Perempuan keluar ke masjid itu atau ke tempat-tempat umum, tarikatun litib. Ini anjuran dari Nabi. Enggak pakai parfum gitu. Nah, ini salah satu indikator bahwasanya di antara yang menyebabkan tidak diperkenankan keluar itu apabila menimbulkan fitnah. Karena di antara yang menyebabkan fitnah itu pakai, ya maaf ya, ini mungkin untuk sebagian kalangan ini sensitif, ya. Tapi yang namanya ngaji ilmu ya nggak ada soal sensitif gak sensitif, ya dibuka saja gitu loh. Jadi adabnya perempuan itu, Bu, Mbak, ya kalau ada Mbak, tapi kayaknya ibu semua kok. Sebagian nenek-nenek itu ya. Iya. Anjurannya perempuan itu sakjane. Saya kudu ngomong sakjane walaupun itu sudah kelewatan banget. Maksudnya kelewatan itu mestinya udah dari dulu-dulunya masalah ini didetailkan. Jadi sakjane perempuan itu kalau datang ke tempat-tempat umum itu satu, enggak pakai parfum. Atau andaikan pakai parfum, pokok yang penting tidak tercium oleh laki-laki. Karena kalau perempuan itu pakai parfum tercium laki-laki, apalagi itu perempuan berpotensi nanti jadi bab rasan-rasan. Itu namanya jadi fitnah. Lah itu yang dimaksud dilarang perempuan menghadiri jamaah ke masjid. Tetapi berdasarkan fakta itu rata-rata sekarang perempuan datang ke masjid itu berjamaah, itu perempuan yang sudah sama sekali tak menimbulkan fitnah. Nggih. Pertama ya sudah biasa. Maksudnya biasa itu
Tidak ada persoalan gitu datang ke masjid. Ya biasa gitu. Biasa dalam arti tak sampai misalnya kalau datang ke masjid nanti menyebabkan kalau ketemu jamaah laki-lakinya itu kelenger. Karena yang datang perempuan, maaf ya, rondo umur rolikur, wayu berjamaah nang masjid ketemu Ustadz Imam Jumadil. Iya, akhir yang imam itu Allahu Akbar, merem-merem itu bukan karena khusyuk, iku sopo mangyo. Nah, gitu loh. Ini namanya menimbulkan fitnah. Begitu loh. Lah sepertinya sekarang enggak sudah. Ya, sekarang enggak ada ini. Cuma secara ilmu harus disampaikan bahwa ini namanya bab ngati-ngati gitu loh. Bab ngati-ngati. Ini babnya itu bab ngati-ngati. Berhati-hati. Nah, namanya berhati-hati itu ya jangan sampai ekstrim. Hanya karena oleh Nabi dikatakan jangan pakai parfum, akhirnya perempuan yang berjamaah ke masjid itu gak mandi 3 minggu. Itu malah menimbulkan fitnah yang lebih besar itu ya. Loh iya. Itu namanya tekstual memaknai agama. Ya, maksudnya fitnah itu tidak sampai menimbulkan pergunjingan. Lalu menyebabkan jamaah laki-laki itu nggak fokus ngurusin sholat jamaahnya, nggak fokus ngajinya, begitu. Kira-kira ya ada fitnah itu kalau yang berjamaah di sini itu satu. Contohnya ini ya, sopo ya, Dewi Persik misalnya, jamaah di masjid Imam Bonjol ini, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu bisa ada fitnah, tapi gak banyak juga. Paling hari pertama sampai 7 hari ke depan gitu. Iya, berikutnya udah biasa. Lalu pakai parfum macak sampai macaknya itu, waduh, ya, macaknya luar biasa misalnya. Ini saya punya 2 aplikasi Maktabah Syamilah ini, yang lebih lengkap. Tapi yang ini sudah sangat lengkap juga ini. Monggo panjenengan lihat. Terus ghairu annahu, nah ini hanya saja yukrahu dimakruhkan lil mar'ah bagi perempuan huduru jama'atil masjid, datang menghadiri jamaah masjid, idza tarattaba ala khurujiha, apabila keluar dari masjid, wa huduri halil jamaah, datang berjamaah, menimbulkan fitnah. Maka dalam hal ini walizauji man'uha min dalika, maka bagi suaminya boleh melarang, bukan harus melarang, boleh melarang. Berarti bukan hanya suaminya, mungkin bapaknya juga. Walayak samu, akan tetapi dia keluar walaupun ada fitnah di dalamnya itu tidak sampai berdosa. Begitu loh. Tidak sampai berdosa. Jadi jangan dianggap kemudian larangan keluar itu sebagai hukum yang kemudian haram. Tidak, makruh. Ya, hukumnya makruh. Kalau hanya menimbulkan fitnah. Lah sekarang ini kan namanya produk hasil memahami hadis la tamna'u ima Allah. Iya. Jangan kau larang hamba-hamba perempuan ya untuk mendatangi masjid. Itu kan hasil pemahaman di sini gitu loh. Hasil pemahaman ini bisa berubah-berubah melihat situasi dan kondisi. Nggih. Situasinya kalau di sini saya tanya panjenengan, ini bisa berbeda antara daerah dengan daerah yang lain, dan bisa berbeda antara individu dengan individu yang lain. Saya tanya panjenengan, ini kayaknya takmir yang paling paham, iya, dan imam masjid. Kira-kira kalau panjenengan amati jamaah masjid perempuan
itu konteks sekarang ini menimbulkan fitnah apa tidak? Secara umum. Secara umum menimbulkan fitnah apa enggak? Secara umum mawon, bukan secara khusus, secara umum. Ustaz Jumadil dulu, kira-kira gimana Ustaz? Enggak menimbulkan fitnah. Maka bab hadis itu bisa berubah prakteknya, gitu loh. Di suatu zaman berlaku, di zaman yang lain tak berlaku. Lebih-lebih di masjid-masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah. Itu sudah gak ada itu. Nggih. Walaupun anak wong ayu itu wong Muhammadiyah gak seneng nang wong ayu. Maksudnya gak sampai rasan-rasan menimbulkan apa tak apa itu enggak ada. Lah ini karena Nabi menyampaikannya dalam situasi tertentu atau dalam konteks tertentu. Sehingga bisa terjadi, tapi itu sangat sedikit gitu loh. Misalnya gara-gara sholat berjamaah, takmir masjid itu pacaran karo jamaah misalnya ya. Berpacaran itu sangat kecil sekali kemungkinannya, sangat kecil. Tetapi itu masuk dalam domain hukum. Kenapa? Karena Nabi memang menyampaikan begitu. Jangan sampai melarang kaum perempuan berjamaah di masjid. Akan tetapi kalau keluar masjid tafilatun, dalam keadaan tidak macak-macak yang berlebihan. Di antaranya di sini tidak pakai parfum, kecuali mungkin maksudnya itu kalau dikontekstualisasikan ya boleh pakai parfum. Ya, parfum nggak sampai kayak parfumnya pramugari itu ya. Kalau parfumnya pramugari itu lewat itu sereng gitu udah kerasa. Ya kira-kira begitu. Mungkin ya pakai parfum minyak nyong-nyong lah mungkin ya. Yang nggak ada fitnah di dalamnya gitu ya. Kalau yang penting tidak bau gitu aja. Kira-kira begitu Pak. Ini pengantarnya. Apa ada bab lain yang ingin ditanyakan? Monggo. Dari Ustaz Jumadil sendiri, monggo Ustaz Jumadil. Ustaz Jumadil biasanya punya banyak pertanyaan. Kalau tidak ada saya lanjutkan tentang tema jamaah yang terkait dengan perempuan. Lalu larangannya apa Ustaz? Larangannya itu tanzih. Ya, betul-betul murni makruh. Tidak sampai kepada haram. Gitu nggih. Amma fi haqqin nisa fa inna salatahunna fil baiti afdal. Ya. Adapun haknya perempuan itu untuk sholat itu yang lebih utama di rumahnya. Oh iya. Yang dimaksud di sini adalah yang menimbulkan fitnah. Gitu. Karena ada hadis marfu, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Sebaik-baiknya tempat sujudnya atau masjidnya perempuan yang paling utama itu adalah qa'ru buyutihinna. Apa itu Ustaz? Qa'ru itu. Qa'ru itu leng ya bahasanya itu leng atau bismillahirrahmanirrahim. Paling utamanya masjid perempuan itu qa'ru buyutihinna. Qa'ru buyutihinna. Apa yang dimaksud qa'ru buyutihinna itu? Yaitu adalah ruangan yang sangat tertutup. Nah, gitu. Ruangan yang sangat tertutup. Lah ini keutamaan diimplementasikan manakala memang betul-betul menimbulkan fitnah apabila keluar. Kalau tidak, yang enggak, tetap berjamaah ke masjid itu lebih utama 20 derajat gitu. 20 derajat, 20 tingkatan lebih mulia sholat sendirian. Lebih-lebih kalau dia sholat sendirian. Bahkan andaikan berjamaah di rumahnya atau di ruangan yang sangat khusus karena takut menimbulkan fitnah, misalnya takut menimbulkan fitnah, maka itu harus diukur dulu. Ini betul-betul menimbulkan fitnah apa enggak gitu. Nah, problemnya di sini apa? Problemnya apakah semua jamaah itu ngerti persoalan yang maksudnya hadis ini begini sehingga harus datang ke masjid.
oh maksudnya hadis ini kita dilarang kalau menimbulkan fitnah. Kita enggak deh, enggak ada fitnah di antara kita misalnya ya. Tidak ada fitnah di antara kita sehingga datanglah ke masjid. Apakah semua jamaah ngerti? Ya tidak. Belum lagi problem yang kedua. Memang sudah problemnya adalah malas datang ke masjid. Ya, enggak yang laki-laki, enggak yang perempuan, sama-sama malas datang ke masjid. Itu tambah problem lagi. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah karena menempatkan hadis tidak pada tempatnya misalnya. Akhirnya perempuan itu yang dipakai dan yang didengar hanya larangan datang ke masjid. Ya, yang tuh perempuan itu lebih bagus sholat di rumahnya daripada di masjid. Nah, satu hadis itu yang dipakai. Sementara pernyataan Nabi, jangan kau larang perempuan-perempuan hamba Allah, ya, perempuan hamba Allah untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Terus wal yakhrujna tafila wa hunna tafilatun, dan datanglah perempuan-perempuan datang untuk berjamaah ke masjid itu dalam keadaan tidak pakai parfum. Nah, ini kalau tidak disanding dua hadis ini, akhirnya ada yang berargumen nanti, aku gak usah nang masjid wes. Jarene sing apik lek wong wedok, katanya perempuan yang baik itu sholat di rumahnya. Akhirnya ini dijadikan alasan bagi perempuan-perempuan malas datang ke masjid. Bisa begitu. Jadi dengan perempuan dijadikan alasan itu. Nah, itu ya yang kedua saya bahas. Kemudian yang berikutnya ini datang menghadiri ke tempat ke majelis ilmu itu bagi perempuan itu kaitannya juga dengan memahami hadis ini. Jadi perempuan boleh datang ke masjid, bahkan wajib. Kapan perempuan wajib datang ke masjid atau ke majelis-majelis ilmu? Bukan hanya masjid pada akhirnya, karena yang dimaksud hudurul jamaah itu, kata-kata jamaah itu yang di dalamnya melibatkan orang banyak. Ya, melibatkan orang banyak. Maka ikut kajian itu perempuan ya pakai hadis ini. Ya, bisa jadi wajib itu kalau konteksnya mencari ilmu. Apalagi misalnya nih ada beberapa ilmu yang butuh penjelasan, yang dia tidak tahu harus bertanya kepada ahlinya. Contoh, fikihnya perempuan itu lebih luas daripada fikihnya laki-laki. Gitu. Misalnya bertanya tentang haid. Maaf, saya kalau menjelaskan haid itu tidak berarti saya sudah pengalaman haid. Iya. Saya tidak pernah haid gitu loh. Tapi kitab yang saya baca berhubungan dengan haid itu setidaknya ada mungkin 4 judul kitab yang berhubungan dengan haid saya baca. Lah itu kalau tidak diterangkan di masjid atau di majelis ilmu, apa perempuan misalnya semuanya ngerti? Enggak, ada persoalan-persoalan bab haid misalnya yang butuh ditanyakan. Nih, misalnya niki, ada perempuan haid. Perempuan haid itu gini, 2 hari haid, sehari tidak. Mari setelah itu 4 hari haid, 5 hari tidak. Berikutnya 2 hari haid, 2 hari tidak. Dan itu kalau tidak diterangkan ilmunya, orang nggak ngerti, perempuan itu nggak ngerti. Di sela-sela dia tidak haid, bisa saja nggak sholat. Kenapa? Menganggap belum tuntas haidnya. Padahal ini namanya orang yang mengalami kondisi, perempuan yang mengalami kondisi haidnya nggak lancar. Maka sela-sela yang tidak haid itu wajib sholat. Kalau Ramadan ya wajib puasa. Lah itu terjadinya 1 bulan, itu bisa bingung ngitungnya. Kenapa kok bingung? Iya begini, ini bisa jadi bab yang terlambat diterangkan. Walaupun tidak banyak mengalami hal ini. Ini saya buat simulasi seperti ini. Saya buat simulator. Bukan hanya SIM yang ada simulatornya. Tadi ini saya buat simulatornya. Situasi perempuan itu dalam keadaan bingung dalam arti tidak tahu ini yang
yang haid itu yang mana, lalu saya sholatnya kapan, begitu ya. Ini saya buat simulator dalam kitab ini gini. Ini contoh simulator, contoh hari ke-1. Oke. Bapak, rukun iman ada berapa? Ini yang ngaji online. Rukun iman ada 6 ya. Ini berantau, ada Bang Rantau, Bang Rantau. Ini dari mana Bang Rantau ini ya? Ini saya kadang sambil jawab ini yang ngaji online ya, yang di YouTube. Ini contoh nih Bapak Ibu, monggo. Yang begini-begini kan butuh penjelasan. Kalau nggak dijelaskan nanti bisa jadi problem. Jadi problem dia nggak sholat, nggak puasa. Ini contoh hari ke-1 dan seterusnya. Ini yang saya tandai merah ini. Jadi ini namanya hari ke-1. Ini kan wajib perempuan tahu. Lah kalau tidak datang ke masjid gimana? Kalau nggak ngaji ke tempat umum itu gimana? Yang di situ melibatkan banyak orang, kan nggak tahu nanti akhirnya. Contoh kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini paling sedikit. 1 hari 2. 1 hari itu maksudnya 24 jam. Ya, 1 hari 24 jam. Maka kan bisa saja orang haid itu mulai jam 4 pagi. Jam 4 sore. Jam 4 sore itu hari Rabu. Maka 1 hari dianggap 1 hari itu nanti 1 hari 24 jam, berarti jam 4 sore ketemu jam 4 sore. Kalau jam 4 sore hari Rabu, 1 harinya itu nyampe ngitung 2 hari. Harinya 2 tapi hitungannya masih 1. Ya dia dapat Rebo dan dapat Kemis. Kenapa? Haid dimulai hari Rabu jam 4 sore. Nanti ketemu 1 hari itu adalah hari Kamis jam 4 sore. Ini bukan lagi penting tapi wajib orang tahu. Kenapa? Nanti untuk mengetahui kapan selesainya itu ngitung jam pertama keluar. Ini 1 hari contohnya ya, 1 hari. Ada contoh 2 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bisa 8, bisa 9. Contoh ketiga maksimal 15 ya, tandai merah. Nah, terus contoh ketiga ini 15 ya, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15. Terus ada 15 yang tadi saya contohkan itu. Ini 5 ya, 5 haid. 5 hari haid. Kemudian yang berikutnya hari ke-6 sampai ke-10 tidak. 11, 12 sampai 15 haid lagi. 16 1 hari sendirian tidak ya. Ini namanya kholal ya, kholal. Terjadi kholal, terjadi sela-sela, naqaun wa kholalun. Ini ada bersih, ada suci yang menyela-nyela gitu. Lalu 17 sampai 20 haid. Berarti ini 1, 2, 3, 5, ini 10. Berarti diakumulasi dalam 1 bulan. Ini berarti 10 ditambah ini 17, 18, 19, 20. Ini haid 4 hari. Ada jeda 1 hari. Lalu berikutnya 21 tidak haid. Lalu 22, 23, 24. Ini sudah ada berapa? Berarti 14 tambah 3. Berarti 17. Loh, itu gimana caranya? Ini kok ada 17 hari? Ada sela-sela. Yang sela-sela ini wajib sholat, wajib puasa. Lalu dihitung sebanyak yang keluar ini ketemu 17. Berarti yang 15 itu haid, yang 2 hari itu istihadah. Nah, istihadah. Yang istihadah itu wajib sholat, wajib puasa. Loh, ini gak diterangno di tempat majelis ilmu, gak bisa. Yang begini-begini ini perempuan wajib keluar mencari ilmunya, begitu. Udah apa-apa, bukan tidak apa-apa lagi. Bahkan suaminya haram melarang istrinya atau anak perempuannya belajar keluar. Kalau yang berhubungan dengan fardu ain, karena ini fardu ain. Jadi pengembangannya hadis
Sahih Bukhari tadi itu ya ke masalah ini. Perempuan wajib belajar keluar, menghadiri majelis dalam jumlah jamaah yang sangat banyak. Seperti sekarang ini jamaahnya yang datang banyak sekali. Ini yang datang jamaahnya kurang lebih ada 200 ya. 200-an kira-kira ya. Dihitung dengan jari-jarinya, dihitung 10-10 itu ya. Jadi ya. Oke. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh bahwa kalau belajar ilmu fardu ain bagi kaum perempuan itu wajib dan tidak boleh dilarang. Ya kalau fardu ain. Lah kalau berjamaah sholat 5 waktu itu kan tidak fardu ain. Tetapi ikhtilaf. Yang pertama yang masyhur mayoritas ulama memahami berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Yang kedua masuk fardu kifayah. Nah, itu setidaknya begitu. Yang jelas tidak fardu ain begitu. Nah, karena itu adalah sunnah muakkadah, sehingga bagi perempuan yang keluar ke masjid untuk berjamaah, anjurannya adalah tidak make up yang sampai atau tidak pakai parfum yang sampai menimbulkan fitnah begitu. Dan ini jatuhnya bukan kepada keseluruhan, jatuhnya hanya mengena kepada individu. Itu loh. Mungkin ada 200 ini, ada 200 jamaah perempuan. Mungkin hanya satu kalau ada itu yang masuk hukum makruh berjamaah, tidak berdosa. Begitu, nggih. Takutnya nanti larangan berjamaah oleh dianggap itu haram, dosa besar, akhirnya itu dijadikan alasan oleh jamaah perempuan yang malas datang ke masjid itu. Gitu loh. Karena ada sebagian yang memahami demikian. Ya, padahal tidak. Keterangannya di mana? Di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, bahwa yang dimaksud oleh yang dimaksud oleh Nabi, keterangannya para ulama ini di Al-Mawsu'ah juz 8 halaman 232. Ya. Yustahabbu lizauji, dianjurkan, disunnahkan bagi seorang suami ayyadzana li zaujatihi fi syuhudil jamaah fil masjid, memberi izin kepada istrinya untuk hadir jamaah di masjid begitu, dengan landasan hadis Sahih Bukhari, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian larang hamba-hamba Allah kaum perempuan hamba-hamba Allah untuk datang ke masjid, akan tetapi keluarnya ke masjid itu walakin liyakhrujna wa hunna tafilatun, akan tetapi datang ke masjid dalam keadaan tidak menggunakan parfum. Itu bahasa metafora ya, bahasa metafora. Tentu tidak pakai parfum, tapi jangan dibalik. Kalau begitu gak usah mandi 2 minggu baru datang ke masjid. Ya enggak begitu. Ya boleh pakai parfum, tapi parfumnya tidak sampai menimbulkan orang itu gagal fokus mau berjamaah gara-gara parfumnya, gara-gara make upnya dan seterusnya. Walaupun ini tidak mungkin terjadi di setiap tempat, boleh terjadinya mungkin hanya di sebagian atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Begitu ya. Ada pertanyaan di sini? Monggo, Pak G, monggo. Wanita yang mengikuti haid, mengikuti majelis ilmu boleh? Oh boleh. Ya, jadi perempuan dalam keadaan haid boleh mengikuti majelis ilmu, datang ke masjid boleh. Ustadz kok katanya nggak boleh menurut sebagian. Nah gitu ya. Saya terangkan, yang nggak boleh itu apabila nanti sampai mengotori masjid. Nah gitu ya. Terus ada ikhtilaf, kata Ustaz, ada yang haram walaupun pakai pengaman dan seterusnya. Iya, menurut sebagian besar ulama itu tidak boleh karena berhati-hati takut mengotori masjid. Nah, menurut cara madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hanabilah, oh nggak apa-apa. Yang penting tidak menimbulkan kotor di masjid. Begitu aja. Ada ikhtilaf, iya, ikhtilaf cara pandang ulama. Begitu. Terus kalau ini saya tambahkan, misalnya waktu zuhur datang ya, terus wanita itu mengundur sholatnya, baru haid
Nggih. Urusannya gimana? Oh nggih. Ini ada ini ikhtilaf juga. Iya. Jadi gini, misalnya zuhur itu kan jam 11 lebih 30. Sekarang dia nunda sholat sampai jam setengah 2. Akhirnya jam setengah 2 datang haid. Maaf saya tanya, kira-kira perempuan ini sudah kena kewajiban apa enggak? Tadi kena kewajiban apa enggak? Sudah. Gara-gara nunda dia itu kena uzur gak mengerjakan haram mengerjakan sholat. Maka nanti kalau sudah selesai haidnya diqadha sholat yang ini. Gitu. Karena punya tanggungan. Paham nggih? Ini jadi fikih mazhab Syafi'i itu mewajibkan sholat yang ditinggalkan gara-gara dia datang haid. Gara-gara apa meninggalkannya? Menunda sholatnya. Tapi waktunya masih panjang gitu loh. Contoh zuhur itu dari jam setengah 12 ke asar jam 2 lebih 50 itu kan panjang. Itu kan waktu zuhur semua gitu loh. Kayak gitu, nggih. Itu menurut para ulama yang berhati-hati karena memang dia sudah jatuh tempo untuk melakukan kewajiban. Ustadz, menurut sebagian yang lain itu kok tidak? Saya belum pernah membaca yang tidak itu. Kenapa? Karena dia jatuh tempo. Makanya saya tanya panjenengan. Perempuan yang sudah masuk waktu zuhur, lalu masuk waktu zuhur itu jam 11 lebih 30. Lalu dia nunda sampai jam 2, mau sholat zuhur jam 2. Ya. Mau nunda sampai jam 2. Ternyata jam 1 datang bulan. Saya tanya panjenengan, ini sudah kena kewajiban apa tidak? Sudah kena. Lalu datang bulan, dia itu haid. Ya, haram sholat. Maka nanti kalau sudah selesai, itu wajib diqadha. Gitu. Gitu Pak nggih? Jelas apa mboten? Yang enggak jelas tanya. Gila. Engkau dipendem kok boleh. Aku kok baru gini. Karena rasan-rasan malahan gitu ya. Mending di sini. Ada lagi apa? Ibu-ibu, monggo, enggak apa-apa. Boleh di luar masalah yang saya bahas ini. Nah, apa? Ustadz Jumadil ada pertanyaan? Ada, ayo monggo, silakan. Mengenai salat berjamaah. Nggih. Semisal kita datang sendirian. Terus ada orang perempuan di belakang. Terus sendirian juga, apa boleh kita ngajak salat berjamaah itu? Yang diajak itu Amanda Manopo yang mau ikut apa? Dewi Persik apa Syahrini? Iya. Karena pentingnya salat berjamaah. Oh iya. Jadi gini. Maaf ya. Jadi gini Bapak. Berjamaah itu paling penting selain wajib. Iya. Tetap diperhitungkan masalah yang tadi itu. Saya juga harus menerangkan bab syuruk ini ya. Jangan-jangan bab syuruk ini juga belum dipahami. Ini namanya pas keluar matahari. Ini tuluk apa syuruk? Bedakan ini nih. Ya kadang ilmu penting tapi dianggap gak penting ini ya repot juga ini. Ini ya. Saya terangkan nih biar ini panjenengan kita semuanya tambah mantap pemahamannya. Oke. Sebentar. Ini saya terangkan. Nah, isyraq syuruk. Terus ini saya kasih keterangan yang lebih detail lah. Yang barusan bunyi ini namanya, lah itu tulisannya apa itu? Tuluk. Nah, tuluk itu, tuluun gini, artinya metu. Jadi artinya tuluk itu metu. Artinya tuluk. Kalau isyraq artinya isyraq artinya mencorong. Ya. Lalu sholatnya disebut isyraq karena sholat di waktu mencorongnya matahari. Saya tanya ke panjenengan, kalau baru keluar begini mencorong apa enggak? Ya belum. Maka waktunya sholat syuruk itu bukan waktu tuluk. Saya berkali-kali mengingatkan itu. Jangan sholat
isyraq di waktu tuluk. Kenapa? Dilarang oleh Nabi. Kenapa kok dilarang? Itu tempat keluarnya tanduk setan. Itu bahasa metafora. Nabi melarang sholat ketika keluar tanduk setan. Ya, kalau kita ini cek begini, ya, kornais syayatin, 2 tanduk setan. Kornais syayatin. Kornais syayatin. Janganlah kalian sholat ketika 2 tanduk setan itu keluar. Apa itu? Terbit dan terbenamnya matahari. Kok disebut 2 tanduknya setan? Iya, karena pada saat terbitnya matahari itu adalah agamanya orang jahiliyah. Di antara orang jahiliyah beribadah waktu keluarnya tanduk setan. Yaitu tanduk setan itu karena waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari itu orang-orang kafir beribadah, menyembah berhala-berhala, menyembah menghadap matahari dan seterusnya. Ini gini. Rasulullah bersabda jangan sholat ketika keluar tanduknya setan. Kalau keluar tanduknya setan, maka panjenengan sholatnya itu dihukumi terlarang, haram sholat. Sampai kapan? Sampai isyraq. Isyraq itu artinya mencorong. Lah mencorongnya matahari itu 20 menit setelah terbit. Nah, 20 menit setelah barusan terbit itu pukul 5 lebih 30. Berarti waktu syuruk atau waktu isyraq, waktu mencorong itu adalah jam 5 lebih berapa menit? Lebih 50. Dalilnya apa? Hadis Rasulullah SAW bahwasanya salat isyraq itu adalah yaitu hina tatlu'us syamsu hatta tartafi'a, yaitu matahari terbit sampai munjuk qadra rumhin atau kidarumhin, setinggi tombak. Lah kalau setinggi tombak itu ya sampean ngukur itu ya agak lama. Ya, sehingga pakai pendekatan ilmu hitung. Kira-kira dihitung itu adalah waktunya sholat isyraq kurang lebih 20 menit setelah terbit. Karena itu waktu mencorong. Kalau belum mencorong nggak boleh. Kalau belum mencorong nggak boleh. Masuk larangan Nabi. Nah, ini keterangannya panjang nih tentang sholat isyraq nih. Nah, hina tatlu'us syamsu bazighatan hatta tartafi'a, yaitu ketika matahari terbit betul-betul mencorong hatta tartafi'a, sampai tinggi. Jadi sholat isyraq, sholat duha awal waktu itu atau sholat syuruk itu, ini riwayat Imam Muslim, hatta tartafi'a, sampai matahari itu terbit setinggi tombak. Ya, setinggi tombak. Kurang lebih 20 menit setelah matahari keluar. Nah, ini karena ini ilmunya aplikatif ini, pas keluar tit. Nah, itu masih banyak sekali orang yang sholat itu. Sholat isyraq waktu keluar matahari. Padahal Nabi melarang. Gitu. Nunggu bersabar sampai 20 menit. Gitu. Nunggunya di mana? Ya terserah. Nunggu di rumah boleh, di warung kopi juga boleh. Nunggu di masjid juga bagus. Sangat bagus nunggu di masjid. Gitu ya. Ini hadisnya begitu. Nabi melarang memang itu. Salasu saat, ada 3 jam, ada 3 waktu yang Nabi melarang. Karena Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna. Salat di waktu tersebut. 1, ketika matahari itu terbit. Sampai kapan? Sampai tinggi 1 tombak. Itu loh. Kurang lebih 20 menit setelah terbit.
Yang kedua, hina yaqumu qa'imudz dhahira hatta tamila. Ketika matahari itu lurus, belum istiwa, belum doyong. Kalau matahari sudah doyong berarti ada bayang pas lurus itu tidak boleh. Terus ketika matahari hendak mau terbenam, sampai betul-betul terbenam. Gitu. Tidak boleh di situ sholat. Itu setelah asar dan setelah subuh. Nah, ini namanya sholat duha. Sholat isyraq itu sholat duha awal waktu. Pokok jangan sampai keliru. Keliru itu fatal. Keliru fatal. Kenapa? Dilarang soalnya oleh Nabi. Nah, tidak tahu ya orang ini kok masih banyak saja. Saya nerangkan mungkin ada 20 kali di YouTube itu. Sholat isyraq atau duha awal waktu itu adalah setelah terbit matahari 20 menit setelah terbit, yaitu waktu syuruk atau isyraq. Isyraq itu mencorong itu tidak mungkin setelah terbit langsung. Ya, kalau setelah terbit namanya tuluk. Waktu terbit itu tuluk. Nah, ini masih tuluk ini, belum isyraq. Begitu. Nah, kita jawab pertanyaannya Ustadz Jumadil. Ustadz, bagaimana apabila mau berjamaah terlambat, lalu ada jamaah perempuan datang, apakah diajak berjamaah? Iya, boleh. Pertanyaannya boleh apa tidak? Boleh. Kalau sekiranya dia sholat sendirian, Ustadz Jumadil juga sholat sendirian, mending diajak saja. Tapi mengajaknya bukan karena mengajak karena ini kayaknya apa itu namanya? Ini kayaknya Dewi Persik deh yang mau jamaah ini. Baru ngajak. Tapi kalau Mbak Juminten misalnya ya nggak diajak. Ini berarti nggak boleh. Pilih-pilih berarti ngajak orang ini ya. Mbo tuwek, mbo nom ya dijak. Mbak belum sholat nggih. Monggo pun sampean di belakang, saya di depan, ngikuti gerakan saya ya. Gitu. Jangan di sampingnya. Iya. Sampean ajak sini, Mbak. Enggak beres itu sampean berarti ya. Perlu diaudit ini ya. Enggak boleh ya. Kalau perempuan jamaahnya di belakang. Gitu. Cukup melihat gerakannya. Gitu. Gitu Ustaz. Ustaz kok katanya enggak boleh. Kalau muncul fitnah enggak boleh. Kalau muncul fitnah enggak boleh. Maka hukum itu berubah-ubah karena situasi, karena hadisnya kan dua, antara fitnah dan tidak. Begitu. 27 ya tetap 27 pahalanya. Nggih. 27. Jelas nggih? Ustaz, jamak perempuan itu rata-rata tidak berjamaah Ustaz. Karena sungkan mau ke masjid misalnya. Nah, ini perlu disosialisasikan ilmu ini. Bahwa perempuan dianjurkan ke masjid, bahkan wajib ke masjid kalau dia harus tahu ilmu fardu ain. Contoh ilmu tentang haid, tentang fardunya sholat, tentang fardunya haji, dan lain-lain. Begitu. Atau solusinya gimana? Suaminya ngimami di rumahnya. Gitu loh. Bersedekah sholat. Hadisnya apa? Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bahwa perempuan itu, bahwa seseorang itu dianjurkan bersedekah sholat. Itu. Panjenengan pernah bersedekah sholat? Ini hadisnya Nabi. Nah, ini bab bersedekah sholat. Nah, ini penting dipakai untuk Ustadz Jumadil wes, yang lain nggak penting, ya penting juga sebenarnya ya. Niki hadis riwayat Imam Abi Dawud bersedekah sholat. Nah, hadis ke-574, sanadnya sahih ya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam absara rajulan. Ya. Dan bahwa Nabi itu melihat laki-laki yusolli wahdahu, sholat sendirian. Faqala, lalu Nabi bilang, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusolli ma'ahu. Yo ada orang yang sholat lagi, ngimami orang ini, jangan sholat sendirian orang ini, gitu loh.
Kalau ada orang sholat sendirian, itu anjurannya menurut hadis ini ditawari untuk disolatkan, disolati, diimami. Iya. Diimami. Nah ini boleh dilakukan bapak-bapak berjamaah zuhur di masjid, ibu masih masak, bu sampean sik masak ah, iya pak, misalnya ya, ya wes entenono di sini, bapaknya sholat zuhur di masjid, pulang, bu sudah selesai, iya sudah, ayo tak sholati, Allah, maksudnya diimami, nah gitu, lah sholatnya 2 kali, iya 2 kali. Yang bapaknya sholat 2 kali bersedekah sholat. Sholat apa namanya? Ya sholat zuhur. Zuhur apa namanya? I'adah. Kalau tadi sholat ada, yang kedua itu sholat i'adah, sholat ngulangi. Keterangannya apa? Hadis Sahih Bukhari, yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal itu ngimami sholat isya setelah bermakmum berjamaah dengan Nabi di Masjid Nabawi. Jadi Mu'ad bin Jabal itu hampir tiap hari sholat isyaknya 2 kali. Gitu loh. Pertama berjamaah dengan Nabi di Masjid Nabawi. Yang kedua pulang ngimami orang di kampungnya sholat isya agak malam. Sholat isya iya namanya sholat i'adah. Gitu. Baru ngerti i'adah nih. I'adah. Sholat i'adah. Sholat mengulang. Berarti sholat yang pertama gimana? Ya tetap sah. Yang kedua itu hukumnya sunnah karena membantu orang lain. Maka Ustadz Jumadil kalau ada jamaah perempuan datang telat berjamaah ditawari, ditanya, Bu, nah itu kalau ibu, Mbak itu kalau mbak, kalau tue nenek mau sholat zuhur ya, iya terlambat ya, iya, ayo tak sholatin nek gitu. Tak imamin maksudnya, saya imamin gitu ya, itu ya nggih, jelas nggih, jelas. Oh ini apa Bu, kok baru mau nanya Bu, dari tadi saya tunggu nanya gitu loh ya. Ya saya sebenarnya maaf, saya ini bawa mobil pengajian ini ya, biasanya saya bawa motor. Saya sebenarnya tadi malam tadi jam 3 itu bangun, saya apa libur ayo, saya nggak kuat, saya nggak enak badan. Iya makanya saya pakai baju Korea ini karena kedinginan, apa nggak enak badan, masuk angin. Kok ngaji ini kok lemes kabeh, aku lah tambah lemes sih gitu loh ya. Terus nanya ya biar bersemangat gitu loh ya. Tapi kalau diliburkan ini nunggu Sabtu kelima ini, kapan Sabtu kelima ini? Nanti dikirain saya nggak serius sama Pak Didi itu ya. Kok kena Ustaz ya, ngono ya. Nah, ini muncul fitnah di antara kita gitu ya. Ya tak kuat-kuat no aku teko mrene iki. Sebab muga-muga maring ini ana rawon anget-anget gitu loh ya. Ben gak masuk angin. Monggo Bu, ya gimana Bu? Ada seorang perempuan jamaah masjid. Tapi nyampe masjidnya itu sudah habis jamaah. Itu gimana? Soalnya kan dia pengen jamaah, tapi nyampenya sudah terlambat. Jamaah Habis, pulang semua. Udah selesai. Oh iya. Panjenengan minta solusi. Ya, solusinya satu tadi sudah saya terangkan. Yang kedua yang tak barusan ini. Tapi kan kalau perempuan gitu jamaah kan kita tidak berani ngomong sama bapak-bapak. Oh iya, nggak usah ngomong. Bapaknya enggak. Nggak usah ngomong. Bapaknya enggak ngerti kalau ada jamaah perempuan yang. Ya, paham. Ya. Maksudnya sama niki wis sampai sak ujung kukune wis paham gitu loh ya. Jadi imam itu yang dijadikan imam tidak berkewajiban niat menjadi imam. Saya ulangi lagi, dalam berjamaah imam itu tidak diwajibkan untuk niat menjadi imam, kecuali imam sholat Jumat atau sholat hari raya. Wis ngono ae wis sampean nyambung gak nyambung wis terserah wis. Saya ingin memahamkan masalah sampean ini ya, dan masalah yang lain. Berarti gimana? Ini gini, misalnya ada orang sholat duhur atau sholat sunnah atau sholat sunnah. Nanti diingatkan Ustaz Jumadil ya.
pertemuan berikutnya saya terangkan bab ngimami dan menjadi makmum. Ya, karena ini butuh 2 kali pertemuan sebenarnya. Karena ini sudah mau habis waktunya, kurang 3 menit. Nah, ada orang sholat sunnah. Misalnya ibu mau sholat duhur berjamaah, tertinggal atau ketinggalan. Sehingga sudah habis orang itu, tinggal ada orang sholat sunnah. Maka panjenengan bermakmum ke sholat sunnah itu. Tidak perlu tepuk-tepuk. Yang penting sampean niat bermakmum. Yang wajib itu makmum, niat bermakmum. Imamnya nggak perlu niat menjadi nggak perlu tahu, gitu loh. Nggak perlu tahu bahwa sampean ikut. Yang penting sampean ikuti gerakannya terus secara tepat. Begitu. Yang berikutnya, syaratnya yang kedua adalah, itu syarat pertama ya, niat menjadi makmum. Walaupun yang dijadikan imam itu nggak tahu. Walaupun yang dijadikan imam itu sholat yang penting syarat yang kedua itu dilakoni. Gerakan sholatnya imam dan makmum harus muwafaqah, harus cocok. Contohnya apa? Sholat sunnah duhur ba'diyah dengan sholat duhur gerakannya persis apa enggak? Persis apa tidak? Persis, hanya hitungannya yang beda, Nah, hitungan tidak ada masalah. Yang enggak boleh itu adalah sholat jenazah ngimami sholat duhur. Nah, itu enggak sama. Satu. Yang kedua apa? Sholat gerhana matahari ngimami sholat duhur. Itu enggak cocok, tidak muwafaqah. Kenapa? Sholat gerhana rukuknya 2 kah? Sholat duhur rukuknya berapa? Sholat duhur rukuknya 1 kali. Maka sholat duhur tidak boleh bermakmum kepada sholat gerhana. Tapi kalau sholat duhur bermakmum kepada ba'diyah boleh. Kenapa? Karena muwafaqah, cocok. Gerakannya cocok. Loh, hitungannya kan tidak sama. Loh, soal hitungan bukan hanya duhur dengan sunnah. Duhur dengan duhur bisa nggak cocok. Contohnya apa? Ibu-ibu datang setelah imam dapat 2 rakaat. Gitu loh. Kan sampean harus nambah. Ya enggak? Harus nambah berapa? Harus nambah 2. Begitu, Bu. Paham apa tereng? Kayaknya gak mantep sampean dia. Kok ngerti? Soalnya ini loh kan jamaah itu yang laki di depan. Yang perempuan di belakang. Nah, terus imam sama makmum yang lain kan sudah selesai. Yang perempuan berarti ini enggak, yang depan tidak tahu kalau ini ada seorang perempuan jamaah yang sudah terlambat. Itu loh maksudnya. Ya memang nggak harus tahu. Yang penting sampean ikut. Yang penting sampean bisa melihat. Tapi sudah selesai loh, maksudnya yang jamaah itu sudah selesai yang pertama. Oh, sudah nggak ada orang sholat berarti. Oh ya, berarti solusi yang ketiga, panjenengan ngomong ke salah satu kanan kirinya, Mbak, sampean sudah sholat sunnah apa belum? Belum. Mbak dia, ya ayo sholat Mbak dia, saya ikut. Nah gitu. Kalau terjadi dalam sholat subuh. Terjadinya pada sholat subuh. Nah, minta tolong, Mbak, sampean sudah sholat subuh ya? Ayo sholat lagi ngimami saya. Jelas? Mantep. Tolong yakin apa tuh? Saya ini kiai, Bu ya. Maaf. Saya mondok 10 tahun ngaji kitab sehingga ono harokate semua. Alim wis, gak usah ragu sampean, iya kan? Bahkan maaf ya kalau di prosentase sepertinya ini gak takut takabur saya. Enggak, maksudnya sampean meragukan ilmu saya nanti gitu loh ya. Saya ini kiai temenanan loh, Pak. Kiai temenanan. Temenanan apol wis gitu loh ya. Jadi gitu, solusinya Bu sopo jeneng ini? Bu sinten? Bu Siti Markonang ya. Ini Bu Siti Markonang ini ya. Sampean datang ke masjid sholat subuh, maunya ikut jamaah, ternyata sudah selesai. Ini sholat sama siapa nih? Kemungkinan nunggu tukang gojek. Kayaknya tidak mungkin deh ada tukang gojek mau sholat. Terus ada yang lambat lagi, gak mungkin deh. Soalnya panjenengan datangnya sudah yang paling terakhir dan paling lambat. Iya. Solusi yang pertama kalau sholat subuh adalah tanya ke mbaknya, Mbak, Bu, sampean sudah sholat ya? Iya. Saya minta tolong, saya disolatin.
Sampean sholat lagi ngimami saya bermakmum. Loh, sholat apa namanya? Sholat iadah. Mbaknya itu, ibunya itu sholat iadah. Sholat mengulang, sholat sedekah. Sedekah berjamaah berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud yang saya tampilkan di slide itu, dan riwayat Imam Bukhari hadis Mu'ad bin Jabal sholat isya 2 kali. Yang pertama bermakmum ke Nabi, yang kedua pulang di kampungnya menjadi imam orang kampung. Paham? Nah, itu berlaku untuk semua sholat. Tapi kalau ada yang sholat sunnah ba'diyah, tapi ba'diyah subuh kan tidak ada. Nggih. Ba'diyah duhur, ba'diyah isya bisa sudah. Boleh nepuk memberitahu. Nah, atau gak nepuk gak apa-apa. Yang penting sampean tahu gerakannya dan niat bermakmum. Gitu. Imam gak perlu tahu. Tidak wajib tahu makmumnya siapa saja. Gak wajib itu. Iya. Yang wajib makmum niat berjamaah. Jelas. Kayaknya nggak mantep ya. Oh mantep ya. Ibu yang lain mantep apa sering? Ada yang belum? Sudah, wis ya Allah. Saya sakjane gak enak awak loh Pak ya. Gara-gara pertanyaan ini kayak begini ini ya. Iya malah. Iya. Saya sering datangnya terlambat, tapi saya sudah nggak ngerti mau ngomong gimana kan gitu. Lah sampean kalau ada temannya yang terlambat ditawari, "Mbak, sampean terlambat ya? Ayo tak imami." Gitu. "Mbak, ayo tak sholati, Mbak." Allahu Akbar gitu. Ikut gitu. Itu Bu, enggak jelas. Ya, nggih. Ya apa, iku aja diskusi dhewe, takon ae nang aku ya. Takon padha gak ngerti ini kok tambah sesat gitu loh. Tanya ke saya gitu loh ya. Tanya, ayo Pak, ayo tanya. Ini mumpung yang ngaji kiai sungguhan ini ya. Iya, enggak ini temenanan ya. Gimana? Pun paham nggih. Lah ini syuruk nih, ini syuruk. Siapa yang nyetel ini? Yang nyetel ini siapa? Cocok banget ini. Iya, 20 menit setelah terbit itu syuruk. Ben tak tersesat orang sholat syuruk itu. Sholat syuruk itu 20 menit setelah terbit berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Gitu ya. Jadi diperintahkan sholat syuruk itu setelah terbit matahari hatta tartafi'a, sampai matahari meninggi, kidarumhin atau qadrarumhin, setinggi tombak. Semoga bermanfaat. Semoga para jamaah sehat walafiat. Iki turun mangan rawon wis glegeken gitu ya. Berkah berarti. Semoga yang ngaji online juga sehat walafiat. Yang ngaji online semuanya ini semoga ngapunten menika Pak Yai sinten saking pundi. Saya Kiai Haji Abdul Wahid ya. Ini Farah Joha dari Malaysia, dari Malaysia ikut ngaji ini. Terus saya Abdul Wahid ya, maaf saya guyon ya. Saya bukan kiai ya, bukan anaknya kiai, anaknya petani. Saya Abdul Wahid dari Malang, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara. Ya. Matur nuwun Pak Yai, nggih sami-sami. Nggih sami-sami nggih. Ya. Jadi begitu. Semoga semuanya yang ngaji online sehat, yang ngaji di sini semuanya sehat panjang umur. Khususnya takmir sehat panjang umur. Sehat panjang umur sampai kiamat. Dimudahkan rezekinya, dikabul hajatnya. Yang anaknya belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Yang belum punya pekerjaan diberikan pekerjaan. Yang anaknya belum dapat anak diberi anak yang banyak berkah. Yang belum ngaji semoga diberikan semangat untuk ngaji. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu Ustaz, saya dari Solo. Wah, ini ada dari Solo, dari Malaysia. Barakallah ilmunya Ustaz. Kalau ingin ikut offline di mana Pak Yai? Kalau mau ikut offline di Malang, di kota Malang, di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Malang Kota, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang.
Jawa Timur, Indonesia ya. Assalamualaikum, terima kasih pencerahan hatinya Pak Yai. Siap, mantap. Oke, halo guys semuanya, selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.